Dan dipercaya suara tangisan dan teriakan jeritan kesakitan itu merupakan dari arwah-arwah yang hidupnya tidak tenang dikarenakan pembantaian yang dilakukan oleh orang Belanda tersebut. Halo YouTube, kembali lagi bersama Ponco Nugroho di channel Poncola Diva di segmen Otis. Dan buat kamu yang belum nonton video kita sebelumnya, nih ada di sini. Jadi kemarin kita membahas mengenai kisah misteri yang melegenda tentang Lawang Sewu. Serem banget guys ternyata. Dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai Museum Fathahillah. Mungkin kalian udah tahu museum ini berada di daerah Jakarta Barat. Dan ternyata museum ini dulunya itu adalah Balai Kota Batavia. Batavia tuh kayak zaman-zaman Belanda gitu ya. Sekarang kan udah Jakarta. Nah, kita tidak membahas mengenai sejarah Museum Fathahillah, tetapi cerita mistis yang sudah melegendaris dan cukup terkenal di kalangan masyarakat. Gue nggak tahu nih, buat kalian yang baru beranjak dewasa, kalian mengenal nggak sih Museum Fathahillah? Kalau misalnya nggak mengenal, kalian bisa googling atau mungkin nanti kita akan buat video mengenai museum-museum. Kalau misalnya banyak yang ingin tahu. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan. Jadi ada beberapa cerita-cerita misteri dan mistis yang terdengar di kalangan masyarakat dan kisahnya itu sudah melegendaris. Yang pertama adalah adanya suara teriakan-teriakan dan juga rintihan tangisan yang terdengar di museum tersebut pada saat malam hari. Buat kalian tahu, sebelum menjadi museum, tempat ini juga memiliki kisah kelam. Jadi zaman dahulu itu dipercaya tempat ini merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk warga Belanda untuk melakukan pembantaian dan penyiksaan di dalam bangunan ini. Dan menurut data yang gue telusurin, ternyata pada zaman itu pembantaian itu terjadi pada warga keturunan Tiongkok atau Cina. Nah, kurang lebih memakan korban itu mencapai 500 orang. 500 orang itu jumlah yang tidak sedikit, alias banyak. Dan dipercaya suara tangisan dan teriakan jeritan kesakitan itu merupakan dari arwah-arwah yang hidupnya tidak tenang dikarenakan pembantaian yang dilakukan oleh orang Belanda tersebut. Makanya masih suka mengeluarkan suara misterius yang cukup menakutkan pada saat kita mendengar di malam hari guys. Yang kedua, penjara bawah tanah Museum Fathahillah. Dan ini cukup mengerikan guys. Jadi di dalam Museum Fathahillah itu, di bawah tanahnya itu ada penjara berukuran 6 x 9 meter. Dan konon katanya menurut sejarah, menurut data yang gue baca, di penjara tersebut itu ditempatkan kurang lebih 500 orang, yang dimana 500 orangnya ini dibiarkan mati, membusuk, disiksa sampai mati, bahkan tidak diberi makan. Dan penjara ini khusus digunakan untuk bagi orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang melawan berbagai kebijakan dari pemerintahan Belanda. Area bawah tanah ini, penjara bawah tanah ini dipercaya kalau misalnya di sana itu, kalau misalnya kita datang ke sana itu katanya bau anyir, bau amis. Kemudian juga masih banyak suara-suara aneh yang terjadi pada saat kita ke penjara bawah tanah tersebut. Yang ketiga, lonceng kematian. Jadi di Museum Fathahillah itu ada sebuah lonceng dan digunakan oleh para pejabat di sana pada zaman dahulu untuk menandakan dan menjalankan upacara eksekusi kematian. Jadi lonceng ini dipercaya akan berbunyi 3 kali pada saat upacara. Bunyi pertama untuk menandakan bahwa tahanan itu sudah masuk lokasi tersebut. Bunyi kedua untuk menandakan kalau misalnya tahanan sudah berada di atas podium dan siap untuk dilakukan eksekusi. Bunyi lonceng ketiga itu menandakan eksekusi akan langsung dijalankan dengan cara dipenggal ataupun juga digantung. Nah, kisah mistis dari lonceng ini adalah masih banyak orang-orang dan masyarakat yang masih suka mendengar lonceng ini berbunyi dengan sendirinya pada saat malam hari. Gue nggak tahu apakah lonceng itu ada yang bunyiin ataupun tertiup angin. Gue nggak pernah dengar, tetapi menurut data yang gue baca ceritanya seperti itu guys. Dan untuk kalian yang kalian tahu mengenai kisah lonceng di Museum Fathahillah ini, kalian boleh berbagi dengan cara menulis di kolom komentar di bawah. Dan yang keempat dan terakhir, dari berdasarkan data yang kita cari adalah seringnya muncul penampakan dan arwah di Museum Fathahillah. Nah, jadi ada beberapa liputan, salah satunya adalah dari CNN Indonesia mengatakan dia tuh kayak mewawancarai penjaga di Museum Fathahillah, dan si penjaganya ini mengatakan kalau banyak sekali penampakan arwah
bergentayangan yang lebih dikenal dengan sebutan nama Noni. Noni ini adalah kayak wanita-wanita cantik orang-orang Belanda, bangsawan Belanda yang masih berkeliaran di sana. Tetapi sebenarnya orang tersebut adalah tidak nyata alias hantu, dan itu menurut kepercayaan dan pengakuan si penjaga Museum Fathahillah tersebut. Menurut pengakuan si penjaga tersebut juga banyak sekali kasus kesurupan yang terjadi pada saat Museum Fathahillah ini dibuka secara umum. Jadi banyak pengunjung yang datang sana karena kemasukan arwah yang ada di Museum Fathahillah tersebut. Kemudian museum ini dilakukan renovasi, dibenahin, dibersihin, mungkin secara mistis juga dibenahin gitu ya guys. Kemudian pada saat tahun 2015 direnovasi dan dibersihkan. Mulai saat itu sudah jarang sekali orang yang kesurupan. Tetapi masih banyak orang itu yang memiliki kepercayaan bahwa museum tersebut itu adalah salah satu tempat yang memiliki aura mistis yang sangat besar dan gaib juga besar, sehingga banyak orang datang sana untuk meminta peruntungan. Meminta peruntungan maksudnya kayak dia memuja tempat tersebut, dari yang memuja untuk mendapatkan togel, judi, dan apapun itu. Dan gue saranin kalian lebih baik kalian jangan seperti itu guys. Kalau mau uang, kalian harus kerja, jangan ngepet. Oke, kurang lebih kayak gitu mengenai Museum Fathahillah. Jadi sebenarnya masih banyak sekali cerita-cerita yang menegangkan dan menakutkan yang ada di Jakarta. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan kalau ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.